Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keris yang memiliki dapur sejuta umat dengan pamor Singgir. Seperti ini perejengannya, ciri khas Gayaman Surakarta, Lamen. Kita mulai detail terlebih dahulu dari deder seperti biasanya. Ya, seperti ini bentuk prodonya. Dari dedernya dia terbuat dari kayu werut kalau tidak salah. Werut atau Trembalo Aceh ini karena nginden. Sukitannya rapi tapi tidak begitu dalam. Dilengkapi dengan mendak perak. Ini bahannya perak ya, mendaknya ya. Dengan model angkop randu. Angkop randu itu biasanya ada di sandangan-sandangan era Cirebonan atau gaya-gaya keris Cirebonan pasti banyakannya angkop randu. Begitu. Lamen, untuk mendaknya lamen, handle-nya lamen ditambah dengan pelokan kayu Trembalo. Bagus. Jing-jingannya juga trep, pas. Yang dipercantik dengan pendok bunton bahan mamas dengan ukiran ini naga sebenarnya. Untuk bahasanya lupa saya jenisnya, tapi ini cukitannya halus, lembut, dengan motif naga. Lupa saya namanya apa. Ini coba nanti bisa dicantumkan di deskripsi. Sayangnya untuk pendoknya ini dia terpotong ya pada bagian ujungnya. Nah, dia terpotong pada bagian lis ujung dari pendoknya. Tapi di luar daripada itu kondisinya masih sangat bagus. Hanya saja dia ada sobek sedikit pada bagian belakang. Terlihat nggak? Ya, terlihat, itu dia. Lalu di bagian bawah dia terdapat lubang yang sebenarnya wajar saja jika pendoknya berlubang di pada bagian bawah. Banyak ditemukan juga yang seperti itu. Begitu. Untuk sandangannya, Meriayani sudah siap simpan seperti biasanya. Keris-keris dari kami, dari Dunia Keris, kami usahakan sepenuhnya sudah siap simpan. Jadi tidak perlu ada lagi biaya tambahan atau perawatan yang perihal dengan warangka. Kecuali panjenengan hendak mengganti warangkanya. Nah, itu monggo hak jenengan untuk memuliakan kerisnya. Tapi standar dari kami, standar dari Dunia Keris mewajibkan keris yang dijual atau keris yang dikirim itu sudah layak simpan, tidak perlu ada servis dan segala macamnya. Begitu. Ya, kita masuk ke isi dari warangkanya.
seperti ini untuk kerisnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa keris ini memiliki dapur sejuta umat, yaitu dengan dapur Tilamupeh, yang dimana memang populasi dari dapur Tilamupeh itu sangat banyak, karena bisa dibilang dapur Tilamupeh juga dapur inti ya, dapur inti dan dapur yang sederhana dan mudah untuk diingat, karena pembedanya hanya di tikel alis saja. Hanya itu saja ciri khasnya. Jika ada keris lurus tanpa sawean, hanya pejetan dan tikel alis saja sudah dipastikan itu berarti Tilamupeh. Begitu. Kerisnya masih utuh secara kondisi, masih utuh, hanya korosi-korosi natural saja. Korosi-korosi natural. Dan yang membuat keris ini menarik ya, itu ada di pamor. Pamornya dia masuk ke pamor singkir. Pamor singkir kalau saya biasa menemukannya ada di Tangguh-Tangguh Blambangan. Dan betul, keris Tilamupeh ini estimasi tangguhnya ada di Blambangan, karena dengan ciri khas pamor yang nyekrak dan juga sedikit bisa dibilang menyala pamornya. Nah, itu nyekraknya kelihatan tajam. Sampai ujung pamornya tidak ada yang putus ya. Seperti itu. Ini pada bagian mungkungannya tadi sudah dilihat di saat bersamaan dengan warangka. Keris ini untuk kelas pamor miring bisa dibilang keris ini terjangkau, karena dengan saya buka harga di 5.350.000, yang dimana itu nanti masih bisa nego jika ada yang berminat. Kita negokan sampai jadi. Jika ada yang minat, jika ada yang berjodoh, monggo bisa hubungi saya. Yang pasti kerisnya sepuh. Saya berani garansi 100% uang kembali tanpa ada potongan apapun jika terbukti keris ini tidak sepuh. Yang jelas saya berani garansi kalau ini keris sepuh. Ya mungkin untuk perbedaan tangguh dan pamor serta dapur mungkin masih bisa diobrolkan. Yang pasti tidak akan jauh dari apa yang saya sebutkan, karena kembali lagi setiap orang melihat keris itu pasti berbeda-beda. Begitu. Ini saya masuk ke sesi pengukuran, di mana saya akan mengukur panjang bilahnya, panjang gonjo, lalu saya akan lepas handle-nya dan kita akan lihat dengan seksama bagaimana kondisi besi serta keutuhannya. Ini untuk leadernya sudah saya lepas seperti ini. Lalu ini untuk mendaknya. Dia dari perak, model angkop randu. Dan ini kondisi dari besinya. Masih utuh. Korosinya normal, natural, dan yang jelas terdapat serat pamornya masihan. Tidak ada patah, tidak ada sambungan.
Oke, saya akan ukur untuk besinya. Untuk besinya dia memiliki panjang di 7 cm ya. Panjang 7 cm, ukuran normal dengan panjang bilah di 34,6, hampir di 3,5, hampir di 35 cm, tapi ini masih masuknya ke 34 sekian. Lalu untuk panjang gonjo, keris ini memiliki panjang gonjo di 7,5 cm. 7,5 cm. Seperti itu. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai saya rapikan. Saya pasang kembali leadernya. Ini kita masuk ke sesi pemberian minyak ya, atau pengolesan minyak, yang bertujuan untuk melihat warna besi untuk pembanding di mana besi dalam kondisi basah dengan kondisi kering. Seperti ini. Bilah dalam kondisi basah, di mana sudah 100% teroles dengan minyak. Bisa dilihat untuk warna pamor lebih menyala dan juga seloroknya. Ya, seperti itu. Monggo untuk jenengan-jenengan yang berkenan, jika ingin menanyakan secara detail foto atau ingin bernegosiasi langsung, bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di bawah di kolom deskripsi. Dan juga jika ada yang ingin atau sedang mencari keris-keris tertentu atau ingin melihat keris lain daripada yang saya babar pada kali ini, bisa kunjungi di website resmi kami, ada di www.duniakeris.com, atau di Instagram kami atau TikTok kami. Untuk username-nya juga sama, di Dunia Keris. Monggo. Demikian untuk pertemuan kali ini, saya tutup. Matur nuwun. Salam rahayu, rahayu, rahayu.